Tak ada yang menyangka bahwa kuah sop ayam bisa menjadi jembatan menuju kegelapan. Terlebih bagi seorang lelaki tua sederhana bernama Tuki Min, perantau dari Solo yang menjejakkan kaki di kota kecil bernama Wonogiri. Wonogiri adalah kota yang tenang, terlalu tenang. Di sebuah sudut kecil di pinggir pasar, berdiri warung sederhana bernama Sop Ayam Pak Tuki Min. Papan namanya mulai pudar, catnya mengelupas, tapi anehnya selalu ramai. Orang-orang datang dari berbagai penjuru. Tak hanya warga setempat, tapi juga pengunjung luar kota. Mereka bilang, rasa sop ayamnya tak bisa dilupakan. Hangatnya kuah, lembutnya suiran ayam, dan aroma rempah yang menyeruak hingga menusuk hidung. Tapi ada satu rahasia. Sop itu hanya terasa nagih jika dimakan di tempat. Dibawa pulang, tak ada rasa. Seperti makan air rebusan tanpa jiwa. Orang-orang membicarakannya. Dalam bisik-bisik. Di balik gelak tawa para pelanggan yang duduk lesehan. Mereka tidak berani bertanya langsung pada Pak Tuki Min. Hanya diam. Hanya mengunyah. Tapi keesokan harinya, kembali lagi. Karena entah kenapa, mereka selalu lapar lagi. Dan hanya sop itu yang bisa memuaskan perut dan rasa. Pak Tuki Min sendiri bukanlah orang yang banyak bicara. Wajahnya datar, matanya dalam, dan tangan tuanya begitu lincah menyendok kuah dari panci besar. Ia tidak pernah menjawab ketika ditanya resep. Ia hanya tersenyum. Senyum kecil yang menegaskan bahwa rahasia rasa itu tidak untuk dibagikan. Namun tak ada yang tahu. Sebelum warung ini berdiri, ia adalah pria yang hidup dalam kehampaan. Di Solo, ia pernah punya warung yang bangkrut. Istrinya pergi. Anaknya minggat. Hidupnya seperti sop tawar. Tidak berasa, tidak bernilai. Sampai suatu malam, ia berjalan ke hutan belakang kampung, mengikuti suara gamelan yang tak berasal dari dunia ini. Di sanalah ia bertemu dengan sesuatu. Sosok itu tidak bicara, tidak juga bergerak, hanya berdiri, dibungkus kain kafan kusam. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya yang terjahit, menetes cairan kental kehijauan. Dalam sunyi yang mencekam, Pak Tuki Min tahu apa yang harus dilakukan. Dan sejak malam itu, ia tak pernah lagi memasak sop dengan cara biasa. Ada kendi tua tersembunyi di bawah dapurnya. Isinya bukan air, bukan kaldu, tapi cairan yang dioleskan ke sendok sebelum menyajikan sop ke setiap mangkuk. Cairan yang menjadikan rasa kuah itu hidup, merasuki lidah, membangkitkan kenangan, menjerat jiwa. Namun, pesugihan tak pernah gratis. Suatu malam, seorang pria tua dengan mata sendu dan baju koko lusuh datang makan. Ia tidak berdoa. Ia makan perlahan, lalu berdiri, menatap Pak Tuki Min lama. Tak mengatakan sepatah kata pun. Tapi keesokan harinya, pria itu ditemukan meninggal di dekat rel kereta, dengan tubuh menghitam seperti terbakar dari dalam. Sejak itu, bisik-bisik warga mulai berubah. Ada yang menyebut warung itu angker. Ada yang bilang Pak Tuki Min tidak pernah sholat. Tapi semua hanya dalam gumaman, karena rasa sop itu tetap memanggil. Seperti candu. Seperti iblis yang membisikkan kelaparan ke dalam tulang. Dan malam-malam Pak Tuki Min tak lagi sunyi. Di atas genteng warungnya, kadang terdengar langkah kaki yang berat, menyeret. Kadang, kendi tua itu bergerak sendiri. Dan dalam mimpinya, ia sering melihat pelanggan-pelanggannya duduk makan, tanpa kepala. Warung tetap buka. Pelanggan tetap datang. Sop tetap disajikan. Tapi di setiap sendok yang diangkat, ada liur pocong yang menari. Dan setiap suapan, mendekatkan mereka pada kematian. Itu bukan kiasan. Itu nyata. Seseorang pernah mencoba menghitung berapa pelanggan yang setia datang setiap hari ke warung sop Pak Tuki Min. Rata-rata 25 orang.
Lalu, secara misterius, satu persatu dari mereka mulai hilang dari peredaran. Tidak semua langsung mati, tapi banyak yang dirawat di rumah sakit karena gangguan pencernaan yang tak bisa dijelaskan medis. Perut kembung seperti balon, muntah darah, atau mendadak lumpuh usai makan. Namun tetap saja, pelanggan baru terus berdatangan. Seolah warung itu bukan hanya menjual sop, tapi menjual kesempatan untuk melupakan luka hidup sesaat. Tak ada yang tahu, malam-malam Pak Tukimin kini semakin panjang. Setelah menutup warung, ia masuk ke dapur, membungkuk di depan kendi. Ia buka tutupnya perlahan. Dari dalam, aroma busuk bercampur amis menyeruak. Cairan di dalamnya bergolak meski tak disentuh. Di sana, sesosok wajah mengambang samar, seperti bayangan seseorang yang sedang tersenyum getir. Wajah itu semakin mirip dengan pelanggan-pelanggannya yang hilang. Pak Tukimin tahu, setiap kali ia menggunakan kendi itu untuk mengoleskan sendoknya, ia menukar sesuatu. Tak hanya liur pocong yang ia pinjam, tapi juga sepotong nyawa dari pelanggan. Makin banyak yang tergoda, makin kuat kuahnya. Tapi makin pendek pula usia mereka. Dan ia tak peduli. Ia ingin tetap hidup. Ia ingin tetap kaya. Ia ingin rasa itu terus melekat di lidah orang-orang. Karena di rasa itu, ia menemukan kuasa. Keabadian. Kekuasaan atas lapar orang lain. Namun, iblis tidak suka jika manusia terlalu tamak. Suatu malam, saat Pak Tukimin sedang bersiap menutup warung, seorang bocah kecil datang tergopoh-gopoh. Ibunya sedang sakit, katanya. Minta dibungkuskan sop 1 porsi saja. Pak Tukimin hampir menolak. Ia tahu sop bungkus tak akan terasa apa-apa. Tapi tatapan bocah itu memaksanya. Ia menyiapkan dengan cepat, dan, secara naluriah, tak mengoleskan kendi ke sendoknya. Hanya kaldu biasa. Sop itu hambar. Tapi sampai di rumah, si ibu justru menangis haru karena rasanya mengingatkannya pada masakan almarhum suaminya. Malam itu, sang ibu bermimpi bertemu suaminya di taman bunga. Esok paginya penyakitnya membaik. Pak Tukimin terdiam. Ia mulai merasa sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Tapi itu tak lama. Karena malam berikutnya, kendi itu berguncang sendiri, dan dari dalamnya terdengar suara geraman. Suara seperti tawa atau tangis atau dua-duanya. Dan tepat di tengah malam, Pak Tukimin melihat liur dari kendi itu menetes keluar sendiri, mengalir ke lantai, lalu mengendap membentuk jejak langkah, menuju kamarnya. Ia tidak tidur malam itu. Esoknya, salah satu pelanggan yang biasa makan tanpa berdoa ditemukan menggelepar di pasar, menggigit sendok sendiri sampai berdarah. Tubuhnya panas seperti bara api. Matanya mendelik ke langit. Mulutnya terus komat-kamit memuntahkan kata, "Sop, sop, sop." Namun warung tetap buka. Pelanggan tetap datang. Dan Pak Tukimin tetap menyendok kuah dari panci besar, dengan sendok yang telah berlumur liur pocong. Tapi malam itu, sendoknya menangis. Bukan suara manusia. Bukan suara logam bergesekan. Tapi tangis lirih. Serak, seperti bayi yang disembunyikan di dalam liang kubur. Suara itu terdengar saat Pak Tukimin menaruh sendoknya ke dalam baskom air cucian. Air beriak sendiri. Lalu hangat, lalu merah. Seperti berdarah. Ia buru-buru mengelap sendok itu dengan lep tua. Tapi tangisan itu masih terdengar. Semakin pelan, tapi semakin dalam, menggema di dalam dadanya. Sejak malam itu, semua sendok yang ia pegang terasa berat. Bukan karena logamnya, tapi seperti ada sesuatu yang ikut menggantung di sana,
seperti dosa yang melekat dan enggan lepas. Namun, seperti biasanya, warung tetap buka. Pagi itu, seorang pelanggan tetap datang. Seorang pria muda berjas rapi, yang selalu makan di meja sudut dan tidak pernah berdoa. Ia tampak lebih pucat dari biasanya, namun tetap menyantap sop dengan rakus. Dan saat ia menyeruput kuah terakhir, ia tiba-tiba terdiam. Tangannya gemetar. Mulutnya tak bisa menutup. Dari sela-sela bibirnya, liur hijau mulai menetes. Matanya terbalik, dan suara seperti mendesis keluar dari kerongkongan. Pak Tukimin berdiri kaku. Pria itu jatuh dari kursi. Badannya menggigil hebat. Tapi anehnya, tak ada satupun pelanggan lain yang bereaksi. Mereka makan, seperti biasa. Seolah tidak melihat tubuh yang menggelepar di tengah warung. Dan saat pria itu benar-benar berhenti bergerak, tubuhnya mengering dalam hitungan detik. Kulitnya kaku, matanya kosong, dan di sudut bibirnya masih ada sisa kuah sop. Kuah yang berubah menjadi hitam pekat. Pak Tukimin menarik tubuh itu ke belakang dapur. Menyembunyikannya. Ia tahu harus kemana mayat itu dibawa. Ia telah siapkan lubang di belakang warung sejak lama. Sebuah liang kecil di bawah pohon randu, tempat tanah terasa lebih lembek dari biasanya. Tempat di mana aroma bunga Kamboja tak pernah hilang, meski tak ada bunga tumbuh di sana. Namun, saat selesai mengubur dan kembali ke dapur, kendi tua itu telah terbuka. Tanpa ia buka, cairan di dalamnya bergejolak seperti sedang tertawa, dan dari dasar kendi, muncul gelembung-gelembung kecil seperti napas dari sesuatu yang masih hidup. Pak Tukimin duduk, lemas, tangannya gemetar. Malam itu, dalam tidurnya yang gelisah, ia melihat penglihatan. Dirinya sendiri duduk di meja warung, dikelilingi pelanggan tanpa wajah. Mereka makan dalam diam. Tapi saat ia melihat ke mangkuk sendiri, yang ia lihat bukan sop, melainkan tulang belulang basah yang masih beruap. Dan ia menyendoknya. Dan ia memakannya. Dan ia tersenyum. Ia terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh. Tapi di lantai kamar, bekas jejak kaki basah tampak mengarah ke kendi. Seolah sesuatu datang malam itu, dan mengingatkannya. Namun esok harinya, pelanggan tetap datang. Mereka tetap tersenyum. Tetap memuji rasa kuah yang, entah kenapa bikin nagih. Dan tetap pulang dengan tatapan kosong. Ada yang muntah dalam perjalanan. Ada yang mengigau. Ada pula yang tak pernah kembali. Tapi tak seorang pun berhenti datang. Karena sekali kau mencicipi sop ayam Pak Tukimin, kau bukan lagi dirimu sendiri. Dan itu yang terjadi pada Sumarni, wanita parubaya penjual bunga di pasar Wonogiri yang terkenal cerewet. Suatu siang yang panas, ia mendadak tertarik mencicipi sop Pak Tukimin. Meski biasanya ia jijik pada warung pinggir jalan. Biar tahu rasanya, katanya sambil tertawa kecil. Ia tak tahu, langkah kecil itu menyeretnya ke jalan yang tak bisa kembali. Sumarni hanya makan setengah porsi. Tapi saat kembali ke kios bunganya, ia tak lagi menjual melati atau mawar. Ia hanya menatap kosong ke langit, menggumam, dan mencabuti kelopak bunga satu persatu. Satu pelanggan mencoba memanggil, namun ia membalas dengan tatapan aneh. Tatapan kosong, tapi penuh lapar. Malamnya, suaminya menemukan Sumarni berdiri di kamar mandi, memegang sendok dan menenggak air dari gayung, lalu muntah berulang kali, seolah mencari rasa yang hilang. Beberapa hari kemudian, kiosnya ditutup, dan orang-orang mulai berkata, "Jangan tanya soal Sumarni. Dia sekarang seperti bukan Sumarni lagi." Sementara itu, warung Pak Tukimin semakin ramai. Aroma kuahnya makin tajam menusuk, seperti memanggil-manggil sesuatu di dalam diri orang-orang. Pelanggan semakin banyak yang diam, makan dengan ekspresi aneh. Tak ada senyum,
Tak ada tawa. Hanya suapan demi suapan, dan mata yang menatap kosong ke piring. Malam-malam Pak Tukimin juga berubah. Kini kendi tua itu sering terisi sendiri. Ia tidak lagi mengambil liur itu dengan sendok. Cairan hijau pekat itu naik sendiri ke permukaan, lalu melayang pelan-pelan, menempel ke sendok, seolah tahu kapan waktunya dipakai. Seolah sadar. Dan malam itu, pocong itu muncul lagi. Di pojok dapur, berdiri kaku, matanya merah menyala. Ia tidak bergerak, tapi matanya mengikuti Pak Tukimin kemanapun ia melangkah. Tak ada suara, tak ada angin. Tapi Pak Tukimin merasa telinganya dipenuhi bisikan, suara-suara lapar dari alam yang tak kasat mata. Ia tahu apa artinya. Sudah waktunya tumbal besar. Pelanggan biasa tidak cukup lagi. Pocong itu menginginkan sesuatu yang lebih berharga, lebih murni, lebih suci. Dan entah mengapa, bayangan wajah bocah kecil yang pernah meminta sop untuk ibunya terlintas di kepala Pak Tukimin. Ia menggeleng cepat, tapi kendi itu mulai mengeluarkan uap hitam. Langit malam terasa berat. Listrik padam, dan angin membawa aroma bangkai yang menyusup masuk dari celah jendela. Di luar warung, anjing-anjing melolong bersahutan. Wonogiri tak lagi tenang. Tepat pukul 3 dini hari, Pak Tukimin bermimpi dirinya berada di kuburan. Di sana, ia duduk di antara para pocong yang mengelilinginya. Mereka tidak berkata apa-apa. Hanya menatap. Hanya menunggu. Dan di depan mereka, ada semangkuk sop. Sop yang diaduk perlahan oleh tangan Pak Tukimin sendiri, meski ia tak mengerti kenapa tangannya bergerak. Saat ia bangun, bajunya basah oleh keringat. Tapi tangannya masih mencengkram sendok. Dan di ujung sendok itu, ada tetesan liur. Namun meski semua itu terjadi, esok paginya ia tetap membuka warung. Tetap menyendok sop. Tetap mengoleskan sendok dengan cairan dari kendi. Tetap menyajikan kepada pelanggan-pelanggan yang tak tahu bahwa satu sendok mungkin akan menjadi sendok terakhir mereka sebagai manusia. Karena sekali kuah itu menyentuh lidahmu, jiwamu tak lagi sepenuhnya milikmu. Dan itu yang dirasakan oleh Andra, pemuda perantau yang baru pindah ke Wonogiri. Ia bekerja sebagai sales motor, orangnya ramah. Selalu tersenyum dan tak percaya hal-hal gaib. Sampai suatu siang, seorang rekan kerjanya merekomendasikan warung sop Pak Tukimin dengan bisikan kecil. Rasanya kayak sihir. Andra tertawa, menganggapnya berlebihan. Tapi ketika kuah sop pertama menyentuh lidahnya, ia mendadak terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Suara bising pasar lenyap. Hanya ada rasa. Gurih yang dalam, panas yang lembut, dan sesuatu yang menggamit jauh dari perut, menyelinap ke dalam dada, lalu naik ke kepala. Ia makan cepat, bahkan menjilat sendoknya. Hari itu, Andra kembali ke warung untuk makan siang kedua. Dan malamnya, ia mimpi aneh. Dirinya duduk di kursi plastik biru, dikelilingi orang-orang tanpa wajah yang terus menyorongkan mangkuk sop ke arah mulutnya. Ia makan tanpa bisa berhenti. Sendok itu bergerak sendiri. Tangannya terkunci. Dan dari belakangnya, ada suara mendesis, seperti napas makhluk yang sudah lama mati. Esoknya, ia kembali ke warung. Dan kembali. Dan kembali. Hingga pada hari kelima, matanya mulai tampak merah. Ia jadi mudah lupa. Tak tahu hari. Tak tahu arah. Bahkan lupa siapa namanya. Teman-temannya mulai curiga. Tapi setiap ditanya, Andra hanya tersenyum kaku dan berbisik pelan. Pernahkah kalian merasakan hidup yang sebenar-benarnya? Ia bukan lagi Andra. Dan di saat yang sama, warung Pak Tukimin tak hanya ramai, tapi mulai jadi bahan obrolan di media sosial. Sop viral Wonogiri. Sop terenak se-Jawa Tengah. Makan di tempat wajib.
Jangan dibungkus, rasanya beda. Bahkan beberapa food vlogger datang mencoba, dan semuanya pulang dengan tatapan mata yang sama. Kosong, basah, penuh candu. Namun di balik layar kamera, mereka muntah darah. Mimpi buruk, migrain tak henti, dan 2 di antaranya hilang tanpa jejak. Sementara itu, kendi tua di dapur warung terus bergolak, tak lagi tenang. Kadang, tanpa alasan, meledak uap hitam. Kadang mengeluarkan suara lirih seperti suara bayi kelaparan. Dan kadang, muncul suara cekikikan, memantul dari dinding dapur yang lembab, membuat langit-langit rumah retak perlahan. Pak Tukimin tahu, waktu yang diberikan pesugihan itu sudah dekat batasnya. Kendi itu butuh tempat baru, butuh tubuh baru, butuh tuan baru. Namun ia belum siap berhenti. Ia belum siap menyerahkan semua. Dan malam itu, saat bulan gelap tanpa cahaya, ia melakukan ritual terlarang yang hanya bisa dilakukan sekali dalam hidup, memanggil pocong penikmat rasa. Ia membuka kendi, menyalakan lilin dari lemak kuda lumpuh, dan menggigit lidahnya sendiri untuk meneteskan darah ke dalam kuah. Lalu ia berbisik, memanggil nama yang tak boleh disebut. Nama yang pernah tertulis di batu nisan kuno di Gunung Pegat, kini terhapus oleh lumut. Angin berhenti. Langit mendadak berbunyi seperti retakan kaca. Dan dari kendi, muncul tangan putih membusuk, menekan meja dapur perlahan. Menyusul tubuh berselimut kain kafan, berdiri tegak, dan menghadap langsung ke Pak Tukimin. Ia tak bicara. Tapi ia menunjuk ke arah luar warung. Ke jalan besar. Pak Tukimin paham. Target berikutnya bukan pelanggan biasa. Tapi seseorang yang suci. Yang bersih. Yang tak pernah berdosa. Dan tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat bocah kecil yang dulu datang untuk membeli sop untuk ibunya, berjalan melewati depan warung. Malam itu, kendi mengeluarkan cahaya kehijauan samar, dan sendok bergetar di raknya sendiri. Seolah merasakan kedatangan sosok yang dinantikan. Bocah kecil itu berjalan pelan, menggenggam uang lusuh di tangan, melirik arah warung sop Pak Tukimin yang sudah dari dulu menarik perhatiannya. Dulu ia datang hanya sekali, membawa uang receh dan wajah penuh harap untuk ibunya yang sakit. Tapi hari itu, langkahnya seperti didorong oleh kekuatan lain. Bukan lapar, bukan keinginan, tapi panggilan yang tak bisa dijelaskan. Pak Tukimin berdiri di balik tirai dapur, memandangi anak itu dengan mata tak berkedip. Jantungnya berdebar aneh. Bukan karena ragu, tapi karena ritualnya malam itu akan sempurna jika bocah itu makan tanpa berdoa. Namun, saat anak itu duduk, ia menunduk, menautkan jari. Bibirnya mulai bergerak pelan. Ia berdoa, dan kuah itu berubah. Rasanya tetap lezat, tapi tidak sekuat sebelumnya. Pak Tukimin merasakan denyutan keras di pelipisnya. Di dalam kendi, cairan hijau berdesis, mendidih, melompat-lompat seperti kucing terendam air panas. Suara cekikikan itu berubah menjadi geraman panjang. Pocong itu marah karena doa itu memutus jalur kuasa. Doa itu adalah pagar, dinding, penangkal. Anak itu selesai makan, membayar, dan pulang dengan santai. Tapi tak lama setelah ia menghilang dari pandangan, sendok-sendok di rak mulai terjatuh satu persatu. Tidak ada angin, tidak ada gempa, tapi benda-benda mulai bergerak sendiri. Piring pecah, air dalam baskom berubah merah. Dapur Pak Tukimin bergetar seperti perut lapar yang frustrasi. Kendi itu tiba-tiba meledak dari dalam, dan dari dalam cairannya muncul wajah pocong yang telah diberi makan, kini lapar lagi. Mereka bukan hanya satu, tapi banyak. Dan mereka semua menatap satu arah, ke arah Pak Tukimin.
Malam itu, suara lonceng bergema di telinga Pak Tukimin. Padahal tak ada satupun lonceng tergantung dimanapun. Ia tahu artinya, ia telah mengecewakan mereka. Dan malam itu pula, salah satu pelanggan tetap yang selalu makan tanpa dua tiba-tiba hilang secara misterius. Di rumahnya hanya ditemukan mangkuk sop yang penuh cacing, dan tulisan di dinding yang seperti dicakar kuku berdarah. Bersihkan jalur, atau kami mengambil tubuhmu. Pak Tukimin panik. Ia tak bisa kehilangan dirinya. Maka ia mulai menyebarkan kuah dengan taktik baru. Memberi kuah gratis untuk anak-anak yang belum balik. Ia menawarkan semangkuk sop untuk yang lewat. Ia berkata ini sedekah. Ia berkata ini niat baik. Tapi di balik semua itu, ia berharap ada satu saja yang makan tanpa doa. Dan benar, 3 hari kemudian, seorang anak yatim piatu dari panti asuhan menyantapnya tanpa sadar. Keesokan harinya, panti itu terbakar. Tak ada yang selamat. Dan di antara puing-puing, ditemukan sendok yang tak meleleh dalam api, berdiri tegak di tengah abu. Kendi itu kembali tenang. Tapi malamnya, pocong utama, yang tertua, yang paling kuat, muncul di dalam cermin. Di dapur, di kamar mandi, bahkan di sendok sup yang mengilap. Wajahnya tidak berubah. Penuh luka, matanya hitam, bibirnya robek, tapi senyum itu, senyum puas sekaligus lapar, masih ada di sana. Ia berkata tanpa suara, tapi hati Pak Tukimin mendengar dengan jelas. Waktumu tersisa 7 malam. Carilah pengganti. Atau tubuhmu menjadi wadah berikutnya. Pak Tukimin jatuh terduduk. Dan di luar, hujan turun deras. Tapi airnya bukan bening, melainkan keruh, lengket, dan berbau anyir. Seperti liur pocong. Bau itu menyelinap ke dalam pori-pori tembok, ke sela-sela lantai, dan menempel pada segala sesuatu yang disentuh malam itu. Warung Pak Tukimin bukan lagi warung sop. Ia sudah menjadi mulut. Mulut besar yang mengunyah dosa, menelan kesucian, dan meludahkannya dalam bentuk kenikmatan rasa yang tak bisa dijelaskan oleh indera manusia biasa. Hujan terus turun. Tapi tak ada yang berani mendekat. Beberapa warga yang lewat mengeluh pusing. Sebagian muntah. Beberapa lainnya hanya berdiri bengong di pinggir jalan, mata mereka kosong, seperti sedang mendengarkan bisikan dari tempat jauh yang tak bisa dijangkau manusia hidup. Namun, satu orang tetap datang. Seorang perempuan tua, berpakaian serba putih, berjalan tanpa payung, tanpa alas kaki. Rambutnya panjang, wajahnya ditutupi kerudung lusuh. Ia berhenti di depan warung, memandangi tulisan sop ayam khas Wonogiri yang sudah luntur oleh air hujan dan waktu. Ia tidak bicara. Tapi dari tatapannya, Pak Tukimin tahu, ia tahu semuanya. Perempuan itu melangkah masuk, duduk di bangku terujung. Meja di hadapannya masih basah. Tapi ia tidak menyentuhnya. Ia hanya mengeluarkan bungkusan kain dari dalam tasnya, membukanya perlahan, dan meletakkan sesuatu di atas meja. Sebuah sendok kayu tua, dengan ukiran doa di gagangnya. Pak Tukimin mendadak pusing. Cahaya lampu warung berkedip-kedip. Di dapur, kendi bergetar hebat, menumpahkan cairan hijau ke lantai. Asap hitam membumbung, dan dari dalamnya terdengar suara ribuan jeritan kecil. Wajah-wajah para korban melintas dalam kepulan asap. Andra, bocah panti, food vlogger yang hilang, bahkan pelanggan tetap yang dulu makan tanpa henti. Perempuan tua itu masih diam. Tapi tiba-tiba, ia mendongak. Dan mata itu, bukan mata manusia biasa, menyala merah. Suaranya tak terdengar oleh telinga, tapi menggemuruh di dalam dada Pak Tukimin. Kau telah menukar rasa dengan nyawa. Pak Tukimin terpental ke belakang. Kepalanya terbentur tiang dapur. Darah menetes.
Tapi ia tetap memaksakan berdiri, mengambil panci, sendok, dan menyiramkan kuah sop ke arah perempuan itu. Tapi kuah itu menguap di udara sebelum menyentuh kulitnya. Perempuan itu hanya tersenyum miring, lalu berdiri, mengambil sendok kayu itu kembali, dan berkata pelan, "Kali ini bisa didengar. 7 malam tinggal 6. Kau tak akan bisa kabur dari janji pada yang dibungkus kain kafan." Lalu ia pergi, tanpa jejak, tanpa suara langkah. Hanya bau kemenyan dan getar udara yang tertinggal. Malam itu, Pak Tukimin menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena kendi mulai pecah, retak demi retak. Dan dari retakan itu, keluar potongan kain kafan yang menjulur ke arah kaki Pak Tukimin, melilit perlahan seperti ular. Ia menangis, tapi tak berani bersuara. Ia tahu, ia harus mencari pengganti. Malam ini. Dan pikirannya langsung tertuju pada satu orang. Bu Darmi, tetangganya, janda tua pemilik warung seberang, yang dulu sering mengejeknya diam-diam. Ia menyalakan kompor, merebus kuah dengan daging yang ia sembunyikan sejak pagi. Daging bukan ayam, bukan sapi, tapi sesuatu yang ia temukan di pinggir rel kereta semalam. Seonggok tubuh aneh, tak berwajah, namun hangat dan berdenyut. Ia tahu, setelah malam ini, kuah sopnya akan lebih dari sekadar lezat. Kuah itu akan menjadi jembatan antara dua dunia. Dan ketika pagi tiba, pelanggan akan datang kembali. Tak tahu bahwa mereka sebenarnya sedang dijamu oleh kematian. Dan seperti biasa, pagi itu warung Pak Tukimin kembali beroperasi. Seolah tak terjadi apa-apa semalam. Tirai dibuka, meja-meja dilap, dan aroma kuah sop ayam menyeruak memenuhi udara Wonogiri yang masih berkabut. Tapi kini ada yang berbeda. Kuah itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kaldu dan rempah. Ia menyimpan potongan jiwa yang ditumbalkan. Bu Darmi adalah pelanggan pertama pagi itu. Wajahnya berseri, tak curiga sedikit pun. Meski ada aroma anyir halus yang mengendap di bawah wangi daun bawang. "Pak Tukimin tambah harum ya sopnya hari ini," katanya pelan sambil mengaduk kuah. Pak Tukimin hanya mengangguk. Senyumnya datar. Matanya menyiratkan kepasrahan. Bukan pada nasib, tapi pada pilihan yang sudah tak bisa ditarik kembali. Bu Darmi menyendokkan kuah pertama ke mulutnya. Wajahnya memucat sejenak. Ia seperti tersedak rasa yang terlalu kuat, terlalu tajam. Tapi ia tidak berhenti. Sendok kedua, ketiga, keempat, rasa itu seperti candu. Namun di balik nikmatnya, tubuh Bu Darmi mulai berkeringat dingin. Matanya berkedut. Ia menatap Pak Tukimin dan membuka mulut hendak bicara. Tapi yang keluar hanyalah asap hitam tipis, mengepul dari sela giginya. Ia menggeliat sejenak, lalu tersenyum. Bukan senyum manusia, tapi senyum makhluk yang merasa akhirnya menemukan jalan pulang. Seketika itu, tubuhnya diam, tapi matanya terbuka, menatap kosong ke depan. Pak Tukimin tahu, Bu Darmi sudah diambil. Namun tak ada yang sadar. Pelanggan berikutnya datang. Seorang pegawai bank. Disusul 2 anak SMA yang mampir sarapan. Semua menikmati sop itu. Semua merasa ada yang aneh, tapi tak satu pun berhenti. Karena rasa kuahnya terlalu sempurna. Hari itu, warung Pak Tukimin laris manis. Tapi malamnya, ia melihat hal yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Semua cermin di rumahnya mulai menampilkan wajah orang-orang yang makan di warungnya. Tapi bukan dalam keadaan normal. Mereka semua muncul dalam rupa rusak. Kulit mengelupas, mata merah, mulut sobek. Tapi mereka tersenyum. Dengan sisa kuah mengalir dari bibir mereka. Lalu mereka berkata bersamaan, "Kami kenyang, tapi dia lapar."
Pak Tukimin tersentak. Kendi di dapur mulai melenguh. Suaranya seperti napas raksasa yang kesakitan. Dari dalam kendi itu muncul asap kehijauan yang menuliskan angka 5 di udara. 5 hari tersisa. Ia belum aman. Bu Darmi hanya permulaan. Dan kini, para pelanggan menjadi perantara. Setiap sendok kuah membawa liur pocong masuk ke tubuh mereka. Membuat tubuh mereka jadi jalan tol untuk entitas yang bersembunyi di balik kain kafan. Malam itu, Pak Tukimin bermimpi buruk. Ia berjalan dalam lorong panjang, penuh mangkuk sop yang mengambang di udara. Tapi setiap ia melangkah, suara jeritan terdengar dari dalam mangkuk. Ia menengok dan melihat, dari dasar kuah, wajah-wajah para korban menatapnya dengan mata menghitam. Tiba-tiba, dari ujung lorong, muncullah sosok tinggi dibungkus kain putih. Pocong itu tidak melompat. Ia melayang perlahan, kepalanya miring, dan dari mulutnya menetes kuah panas yang mendesi saat jatuh ke lantai. Pak Tukimin terbangun dengan keringat dingin. Tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Di pojok kamar, berdiri satu sosok yang sebelumnya hanya ada dalam mimpi. Pocong itu nyata. Kini hadir. Diam. Tapi hidup. Dan ia membawa mangkuk sop. Tanpa suara, pocong itu mengulurkan mangkuknya ke arah Pak Tukimin. Di dalamnya, kuah bergolak. Dan dari dalam kuah itu muncul bayangan dirinya sendiri, tersenyum dengan wajah penuh belatung. Tangan pocong itu menunjuk ke arah mangkuk. Dan suara itu terdengar dalam kepala Pak Tukimin. Minum. Atau kau yang dimakan. Kata-kata itu bergaung di dalam kepala Pak Tukimin seperti gong berdentang di ruang sunyi. Mangkuk sop berisi kuah bergolak itu terulur ke arahnya. Namun tubuhnya terasa beku. Tak mampu bergerak, tak mampu mengelak. Suara napas pocong yang berat dan dingin menyeruak di udara, menambah rasa dingin menusuk tulang. Pak Tukimin tahu, ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Lambat-lambat, tangannya bergerak, meraih mangkuk itu. Setiap detik yang berlalu seperti maut yang menghampiri. Kuah panas itu menyentuh bibirnya. Rasa harum rempah bercampur aroma busuk yang menusuk indera. Ia menelan perlahan, sambil memejamkan mata. Rasa itu bukan sekadar lezat. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Sesuatu yang mengikat jiwanya, merasuk sampai ke akar syaraf. Begitu tegukan terakhir melewati tenggorokannya, dunia berubah. Pak Tukimin tersentak, merasakan tubuhnya seperti terbakar dari dalam, namun juga membeku sampai ke tulang. Suara jeritan 1000 pocong memenuhi kepalanya, saling bersahutan, namun anehnya bukan membuatnya takut, melainkan memberi kekuatan luar biasa. Ia bukan lagi manusia biasa. Ia sudah menjadi bagian dari rantai pesugihan itu, penghubung antara dunia nyata dan dunia arwah yang lapar. Malam itu, warung sop menjadi pusat energi hitam yang tak terlihat, menyebarkan aroma kuah sop yang memabukkan. Orang-orang yang melewati jalan itu merasakan ada yang berbeda. Beberapa berjalan tanpa tujuan, memegang perut sambil mengerang. Kabar mulai menyebar, walau tak ada yang berani berkata keras. Warung Pak Tukimin kini bukan hanya tempat makan biasa. Ada sesuatu yang mengintai di setiap sendok kuahnya. Orang yang makan di sana perlahan berubah. Kulit mereka menjadi pucat, mata mereka kosong, namun selalu kembali lagi ke warung itu, ketagihan. Suatu malam, Pak Tukimin keluar dari warung dan melihat bayangan panjang yang melingkari tubuhnya. Bayangan yang menyatu dengan kain kafan, bau anyir menyergap hidungnya. Sosok pocong itu berdiri di belakangnya, menyeringai tanpa mulut, hanya dengan tatapan mengancam. Sudah waktunya kau mencari pengganti, bisik sosok itu, suaranya bergema seperti dari liang kubur dalam. Pak Tukimin jatuh terduduk. Tangan gemetar. Ia sadar bahwa pesugihan ini bukan hanya soal rasa sop,
tapi tentang nyawa yang harus dipertaruhkan. Waktu terus berjalan. 7 malam yang diancam pocong semakin mendekat. Dan kini, bukan hanya dirinya yang terancam, tapi juga seluruh kota Wonogiri. Apakah Pak Tukimin mampu menemukan jalan keluar dari kutukan yang mengikatnya? Atau justru ia akan menyeret lebih banyak jiwa ke dalam pusaran pesugihan liur pocong itu? Malam berganti malam, dan bayangan kain kafan itu semakin nyata. Mengintai, mengincar. Pak Tukimin merasa setiap langkahnya kini disusupi rasa takut yang dalam, namun juga sebuah kekuatan gelap yang perlahan menguasai dirinya. Warung sopnya yang dulu sederhana kini menjadi tempat di mana batas antara dunia manusia dan arwah yang lapar mulai pudar. Setiap malam, sosok pocong itu semakin sering muncul, berdiri di sudut warung, menatap dengan mata kosong yang berkilat merah, tanpa suara namun menghadirkan hawa kematian yang pekat. Pak Tukimin tahu, waktu tinggal beberapa malam lagi sebelum dia benar-benar menjadi milik sang pocong. Jiwa dan raganya terperangkap dalam pusaran kutukan. Namun di balik itu, ada dorongan yang makin kuat dalam dirinya. Ia harus mencari pengganti. Seseorang yang rela menerima nasib sama agar dia bisa bebas. Tapi siapa? Di tengah kekalutan itu, satu nama terus mengusik pikirannya. Suryo, keponakannya yang baru pindah ke Wonogiri dan masih sering membantu di warung. Pak Tukimin memperhatikan Suryo yang selalu datang pagi-pagi, tertawa ceria walau tak tahu rahasia kelam di balik kuah sop itu. Tiba-tiba, sosok pocong muncul lebih dekat, mengulurkan tangan putihnya yang seperti membusuk ke arah Pak Tukimin, seolah menuntut sesuatu. Pak Tukimin tersadar, waktu habis. Dia harus memilih, menyerahkan Suryo sebagai pengganti, atau menanggung kutukan hingga ajal menjemput. Dalam keputusasaan itu, air mata mengalir di wajahnya yang penuh luka batin. Ia membayangkan bagaimana hidupnya dulu, saat warungnya masih biasa, saat sop ayamnya hanya soal rasa dan kebahagiaan sederhana. Namun sekarang, semuanya telah berubah menjadi neraka yang tak terlihat. Malam itu, dengan tangan gemetar, Pak Tukimin memanggil Suryo ke dalam dapur. Suara detak jam dinding mengisi kesunyian. Tanpa banyak bicara, ia menyerahkan mangkuk sop yang baru saja dimasak, kuahnya bergolak seperti menunggu jiwa baru. Suryo menatap mangkuk itu, lalu menatap pamannya dengan mata penuh pertanyaan. Pak Tukimin hanya bisa berbisik, "Ini pilihan terakhirku." Mangkuk itu disodorkan. Dan di saat yang sama, bayangan kain kafan membungkus ruangan, memutuskan bahwa tak ada jalan kembali. Suryo menatap mangkuk sop bergolak itu dengan tatapan kosong, seolah terhipnotis oleh aroma yang membiusnya. Tubuhnya gemetar, tapi langkahnya perlahan maju mendekat, mengambil mangkuk itu tanpa suara. Pak Tukimin menunduk. Dadanya sesak oleh rasa bersalah yang tiada tara. Ia tahu, dengan pilihan ini, ia bukan hanya menyerahkan keponakannya pada kegelapan, tapi juga mengikat takdirnya sendiri dalam rantai pesugihan yang abadi. Sekali teguk, Suryo menelan kuah itu. Mata kosongnya berubah menjadi merah menyala, dan di wajahnya muncul senyum mengerikan yang sama seperti yang dulu dilihat Pak Tukimin pada para korban. Di saat itulah, udara di sekitar mereka berubah menjadi dingin menusuk, seperti peti mati yang terbuka perlahan, menghembuskan hawa kematian ke seluruh tubuh. Tiba-tiba, pocong yang selama ini mengintai muncul di antara keduanya, melompat dengan gerakan cepat dan memeluk tubuh Suryo. Suara jeritan dan bisikan terdengar memenuhi ruangan, seolah ribuan arwah tertahan dalam satu tubuh. Pak Tukimin berteriak, berusaha melepaskan keponakannya, tapi kekuatan pocong itu terlalu besar. "Ini bukan akhir. Bukan untukku," bisik Pak Tukimin dengan suara parau. Namun, dalam kesedihan itu, sebuah cahaya tiba-tiba menyinari ruangan. Dari sudut dapur, seorang pria tua muncul, mengenakan jubah putih bercahaya.
Ia melangkah maju dan dengan tangan gemetar menaburkan segenggam garam ke atas mangkuk sop yang masih dipegang Suryo. Pesugihan ini bisa diputus, asal kau berani melawan, kata pria itu dengan suara lembut namun tegas. Pak Tukimin menguatkan diri, dan bersama pria tua itu mereka melakukan ritual yang selama ini tersembunyi di balik cerita warung sop sederhana itu. Asap putih mengepul, suara mantra bergema, dan kain kafan yang mengikat jiwa Suryo perlahan mengendur, hingga akhirnya terlepas. Suryo terjatuh ke lantai, terengah-engah, tapi bebas. Mata merahnya memudar, kembali menjadi mata manusia biasa. Pocong pun menghilang, tertarik kembali ke kegelapan dari mana ia berasal. Warung Pak Tukimin kini sunyi. Kuah sop itu masih ada, tapi tak lagi mengandung racun jiwa. Pak Tukimin menatap keponakannya dengan air mata bahagia sekaligus penyesalan yang mendalam. Ia tahu, pesugihan liur pocong itu bukan hanya soal rasa sop ayam yang nagih, tapi tentang pilihan hidup dan kematian yang harus dihadapi dengan keberanian dan pengorbanan. Dan akhirnya, dari reruntuhan warung yang hampir hancur itu, Pak Tukimin bertekad membangun kembali, kali ini tanpa harga yang mengerikan. Karena terkadang, kekuatan terbesar bukanlah pesugihan, melainkan keberanian melawan kegelapan yang paling dalam-dalam diri sendiri.